FM Mercury, info aktual lagu hits. Selamat pagi sahabat Mercury, seperti yang sudah saya informasikan. Sekaranglah saatnya untuk saya menghadirkan para narasumber hebat kita di perbincangan solusi SDM pagi hari ini. Masih bersama Magnet Solusi Integra MSI Consulting. Ada Mbak Fani yang dari MSI. Apa kabar, Van? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat dong. Yang penting sehat terus itu loh. Iya betul. Ya, soal kerjaan, soal job-joban itu sudah urusannya Gusti Allah ya. benar setuju Pak Ali. Iya. Dan itu hanya berlaku untuk kita berdua ya. Okay. Kalau untuk Teluk Lamong kayaknya nggak ada masalah, nggak berlaku gitu ya. Oke, pagi hari ini selain ada Mbak Fani dari MSI Consulting, saya juga matur nuwun sangat sudah berkenan hadir Pak Tipung Muljoko. Pak Tipung Muljoko, mudah-mudahan saya nggak salah sebut. Beliau ini adalah Senior Manager Resource and Procurement PT Terminal Teluk Lamong. Benar ya Pak ya? Betul. Apa kabar Pak Tipung? Alhamdulillah kabar baik Mas. Nah ini kalau dengar suaranya ini kayaknya so far so good ya. So far so good ya kan? Nggak ada potongan, nggak ada apa gitu, lancar jaya gitu. Beda kayak suara kita ya. Alhamdulillah, dinikmatin aja semua gitu kan. Pak Tipung sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Oke, Terminal Teluk Lamong juga so far so good ya? Ya alhamdulillah kami kegiatan normal semua. Target-target perusahaan juga alhamdulillah sampai posisi hari ini tercapai, sehingga untuk pengelolaan SDM pun ya kita masih bisa normal, bahkan kita juga mengembangkan beberapa kegiatan SDM. Yang menarik ini juga Pak Tipung, ternyata selain manager resource juga procurement ya Pak ya? Betul. Oh, jadi dijadikan satu gitu ya? Digabung, itu kalau di teorinya katanya kan job enlargement gitu ya. Jadi tidak cuma enrichment tapi enlargement ya. Diperlebar lagi ya, fungsi procurement digabung dengan fungsi resource. Kebetulan saya mengalami 2 kali enlargement. Sebelum di situ saya sebagai kepala SPI atau terkenal sebagai Head of Internal Auditor. Kemudian di tengah perjalanannya di enlarge juga untuk pegang risk management. Jadi akhirnya internal auditor and risk management. Saya nggak bisa bayangin gajinya Bapak itu melar-melar kayak gimana gitu kali ya Pak ya. Kayak keju pizza gitu makanya molor-molor gitu ya. Iya. Tapi kebetulan saya setiap bulan nggak pernah pegang gaji. Nggak pernah ya? Iya nggak pernah pegang karena ditransfer ke rekening Pak. Oh iya. Boleh tahu nomor rekeningnya Pak loh. Ya Hakim Maturun sudah berkenan hadir, dan hari ini kita berbicara. Mungkin nanti karena sudah disinggung oleh Pak Tipung, nanti kita juga bicara soal yang konsep yang lebih besar. Tapi hari ini Mbak Fani memilihkan soal job enrichment ya, Fan ya. Betul. Kasih tahu dong apa namanya yang Fani maksud dengan job enrichment itu seperti apa, Van? Oke, jadi mungkin cerita sedikit ya tentang kenapa saya akhirnya milih topik ini gitu hari ini. Jadi kemarin itu kan ceritanya setelah diskus sama Bu Novi, ini siapa ya misal lebih menarik lagi gitu. Akhirnya kontaklah Bu Novi dengan Pak Tipung ini. Pak Tipung ini kebetulan backgroundnya sama dengan saya, psikologi gitu ya. Terus sekarang jabatannya apa Pak? Procurement. Bu Novi langsung apa? Procurement? Kok nggak nyambung gitu ya? Karena kita tahu bahwa orang psikologi pasti ujung-ujungnya ke HRD, resource gitu kan, cuma human resource gitu doang gitu. Procurement, gak salah Pak gitu. Jadi ternyata setelah digali, ternyata budaya di Teluk Lamong itu memang hal seperti itu tuh biasa gitu loh. Hal seperti itu biasa. Tapi kalau kita kayaknya seru tuh kita menggali bahwa ternyata sebenarnya artinya gini, kita kalau ngomong enrichment, bahasanya aja sebenarnya enrichment kan memperkaya gitu ya Pak ya. Nah jadi sebenarnya job enrichment ini kita ingat bahwa di Teluk Lamong ini dipraktekkan, diimplementasikan dengan sangat baik gitu. Jadi artinya bahwa semua karyawan di situ benar-benar dikasih kesempatan untuk dia berkembang. Jadi skillnya nggak cuma itu aja ya Pak Tipung ya. Betul. Gitu. Jadi enrichment itu sebenarnya kalau kita balik lagi ke definisi, mungkin sebenarnya banyak yang rancu ya, enrichment sama enlargement gitu. Kalau enlargement itu lebih ke horizontalnya, kalau enrichment tuh dia vertikal. Jadi kalau misalnya nih enlargement tuh kayak misalnya kayak si Kevin dia bagian moto-moto, terus nanti dia juga bagian misalnya follow up ke klien misalnya kayak gitu. Nah itu dia enlargement gitu. Tapi ketika misalnya fungsinya itu sudah ke atas gitu, jadi artinya dia benar-benar misalnya whole package-nya misalnya kayak gini. Kadang-kadang kan kita kalau satu bagian itu dia saya staff admin, yaudah dia cuma ngerjain bagiannya dia aja. Yang setelah dia approvalnya itu seperti apa dia mungkin nggak tahu gitu. Nah itu dia di enrich ke situ
gitu. Jadi dia lebih ke vertikalnya gitu. Oh, jadi artinya sebenarnya kalau kita bicara soal gede-gedean, enrichment lebih besar ya. Skopnya lebih besar ya. Jadi kalau enlargement bicara kuantitas jumlah pekerjaannya, tapi kalau enrichment dia akan ngomong kualitasnya. Prosesnya, gitu ya. whole package-nya dia harus tahu. Gitu. Jadi nggak cuma ibaratnya gini, kasarannya kalau karena saya suka masak, jadi saya lagi masak aja kali ya. Kalau misalnya saya masak, kalau enrichment itu saya nggak hanya bicara ketika tahu saya mencampur tepung sama telur gitu misalnya. Saya harus tahu sampai itu bagaimana nanti proses bakingnya, sampai itu nanti menjadi kue itu seperti apa. Itu saya pegang sendiri. Itu dia enrichment. Tapi kalau enlargement mungkin ketika saya sambil nyampur itu saya juga harus sambil goreng, saya harus sambil ngepel lantai misalnya kayak itu enlargement. Oke. Mungkin dalam bahasa simple ya kalau kita bicara tentang enrichment itu adalah the deepness of job. Betul. Jadi bagaimana sebuah pekerjaan itu lebih diperdalam lagi. Jadi secara fungsinya. Karena tadi biasanya yang fungsi melaksanakan mungkin kita perdalam sampai ke perencanaannya, sampai ke evaluasinya. Itu yang enrichment. Oke. Sedangkan yang enlargement itu lebih ke arah diperluas begitu ya. Diperluas tapi selevel ya Pak ya. Selevel ya. Jadi contoh misalkan seorang OB disuruh jadi security, disuruh jadi itu enlarge. Dia tidak dalam. Tapi kalau seorang OB misalkan dia mau di enrich itu dia tidak hanya menyuguhkan minuman atau makanan, dia sampai preparing. Kemudian dia sampai bisa memutuskan saya harus kasih teh, kopi atau air putih kepada tamu ini. Nah, itu bahasa simpelnya sih seperti itu. Bahasa simpelnya seperti itu. Kalau di Terminal Teluk Lamong sendiri, Pak Tipo mengalami dua-duanya ya? Ya, ini kalau saya ini kan termasuk orang yang murtad sebenarnya. Kalau tadi Mbak Fani bilang kan psikologi yang nggak murtad itu. Karena saya baru tahu basicnya adalah psikologi, tapi awalnya katanya audit internal gitu kan. Audit juga makanya. Saya kebetulan kepala SPI dan alhamdulillah saya bersertifikasi PIA. PIA itu adalah profesional internal auditor. Diberikan kepada seseorang yang sudah lulus uji kompetensi sebanyak 34 kompetensi menjadi internal auditor. Jadi kalau level auditornya itu ada auditor muda, madya, utama, baru PIA. Nah, itu kalau ngomong job enrichment itu tadi seorang auditor muda dikasih pekerjaan untuk meningkat ke auditor madya. Dia lebih dalam lagi. Tapi kalau seorang enlarge tadi, seorang auditor kemudian disuruh ngerjain risk management. Dia harus belajar hal baru. Kalau Pak Tipong lebih senang dikenali sebagai seorang psikolog atau auditoruk? Ini yang agak susah karena kalau ngomong dua-duanya ya. Kalau ngomong psikologinya, saya terakhir ngurusin bener-bener tidak murtad itu tahun 2017 terakhir sebagai senior manager human capital and general manager unit diklat maritim di PT Pelindo Marine Service. Nah, setelah itu saya langsung murtad. Karena murtadnya adalah dijadikan direktur PT Bima, itu bergerak di bidang maintenance alat di seluruh pelabuhan Indonesia 3 di 7 provinsi. Setelah itu murtad lagi, saya jadi seorang public relation. Waktu jadi shareholder relationship di kantor perwakilan Jakarta. Setelah itu murtad terus ya. Sampai hari ini. Nah, saya menikmati. Nanti kalau sudah pensiun baru tobat gitu ya. Jadi kalau ditanya lebih enak enlarge atau enrich, menurut saya seharusnya di sebuah perusahaan kalau memang kita menemukan sumber daya manusia yang punya kapabilitas cukup, itu harusnya dua-duanya diterapkan. Karena kalau nggak diterapkan, efek negatifnya yang dapat, Pak. Tapi kan sebelum memutuskan untuk menerapkan itu, perusahaan juga harus punya pertimbangan-pertimbangan begitu ya? Pasti. Apa saja Pak yang harus diperhatikan oleh perusahaan? Ini yang harus diperhatikan oleh perusahaan adalah pertama, asesmen atas SDM tersebut harus kuat. Karena apa? Tanpa asesmen yang kuat, penerapan bisa salah ya. Bisa salah dan bisa fatal juga ya. Fatal. Jadi gini, kalau tadi kan Mbak Fani bilang enrichment itu adalah peningkatan kualitas. Kedalaman sebuah pekerjaan. Bayangin kalau kemudian asesmennya nggak bener, seseorang yang sebenarnya kapabilitasnya ya so-so itu kemudian disuruh memperdalam, dikasih rentang tanggung jawab yang lebih besar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai ke kontrol. Jadi tanpa dikontrol orang lain akan betapa hancurnya kalau diserahkan ke orang yang nggak pas. Itu kalau diibaratkan orang nyelam ya mendalam sih dia, tapi nggak muncul lagi. Betul. Beneran nyelam. Mendalami beneran. Tapi nggak muncul lagi. Renang gaya yang nggak pernah dipertandingkan. Iya betul. Gaya batu.
Oke, waduh. Iya, itu yang harus diperhatikan. Terus ada lagi? Yang kedua adalah kematangan dari organisasi itu sendiri. Kematangan dari organisasi. Karena gini, seorang SDM yang bagus ketika kita enrich atau enlarge tanpa kematangan sebuah organisasi, maka yang ada akan memunculkan sebuah frustasi. Karena apa? Ketika seseorang di enrich itu di dalam benak dia secara persepsi dia adalah orang unggul yang akan diproyeksikan untuk sesuatu yang lebih tinggi. Betul. Nah, kemudian ketika mimpi atau harapan orang tersebut ternyata tidak bisa terakomodasi oleh budaya perusahaan yang belum mature, maka akan berimpact ke negatif. Oke. Tapi ukuran kematangannya seperti apa ya, Mas Pak Tipong ya? Ukuran kematangannya paling sederhana adalah di organisasi itu harus sudah ada roadmap yang jelas terhadap jabatan-jabatan yang mau di-enlarge atau mau di-enrich. Gitu. Kalau tanpa ada roadmap yang jelas, maka yang terjadi akan kekacauan. Jadi contoh misalkan saya mengalami kenapa dari internal auditor ke risk management, karena ternyata manajemen menjelaskan bahwa yang diharapkan dari saya adalah seperti ini. Nah, dengan itu akan muncul tertantang secara internal untuk approve itu. Karena begitu saya approve, maka saya akan dapat higher level lagi. Tanpa ada komunikasi yang bagus tadi di perusahaan, maka yang ada adalah sakwasangka. Karena ngapain sih saya kok ditambahin pekerjaan? Ngapain saya kok disuruh? Sebenarnya bukan tugas saya. Itu Mas Aldi. Baik, selamat datang Bu Novi. Oh, nggak ada. Ternyata Bu Novi nggak ada. Kelihatan wajahnya tapi nggak ada ya. Orangnya nggak ada. Salah saya. Halu saya aja nggak ada biar saya nggak deg-degan. Oh gitu ya. Iya. Halu. Saya juga langsung deg-degan Mbak Fani. Asli ini. Baik supaya senior datang itu saya gitu ya. Pak, saya. Untuk menghilangkan rasa deg-degan kita ke penelpon aja ya. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito, gimana Pak? Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Ya, dengan siapa yang Mbak yang cantik ini siapa? Fani Pak namanya. Oh Mbak. Cantik Fani. Emang Pak? Oh iya cantik. Saya yang ganteng loh Pak. Ya. Ngarep banget dipuji ya. Foto kiriman yang aku. Saya nggak disebut Pak Sumarwito. Pak Tipong juga ganteng loh Pak. Ya ganteng ya. Iya. Mas Aldi ya Pak jelek. Duh ya apa? Bapak terakhir ketemu saya gimana? Kaget gitu loh Bapak. Kok J6 ada gitu? Fani kok ketawanya kayak gitu banget sih Fan? Bales ya? Ya monggo. Saya berkomentar ya. Kadang-kadang kita itu kuliah itu jurusannya berbeda dengan ya pertama-tama menurut jurusannya. Tapi kadang-kadang jurusannya itu di pekerjaannya tidak seperti itu. Kenapa ya harus begitu? Dan kalau di Indonesia itu berarti setengah mateng, ya kan? Ya, suatu contoh kalau di luar negeri itu kita bisa menciptakan apa dan bisa keluar angkasa. Apa itu kan masih dari mulai muda sudah di jurusannya itu terus. Pemain sepak bola, coba sepak bola kayak Ronaldo apa, mulai kecil sudah sepak bola cok. Kene, ini sepak bola nih setengah mateng kabeh, ya kan? Nah itu gimana apa begitu apa seperti Mas yang tadi itu yang bisa jadi terus murtad gitu. Murtadnya paling enggak terlalu jauh, setengah matang juga. Ya saya mohon maaf lah ya saya kasih komentar gitu. Karena kita kalah dengan orang-orang luar negeri. Tapi juga ada orang Indonesia yang bisa mengalahkan luar negeri, tapi enggak bisa terlalu banyak ya. Contoh pemain sepak bola yang bisa keluar angkasa, yang bisa menciptakan virus apa itu bisa virus apa itu yang antivirus itu ya. Vaksin. Ya itu orang Indonesia saya bingung saya gitu. Orang luar negeri sudah lebih cepat. Dan lagi kalau saya divaksin, aku ya wedi. Soalnya apa? Ya malah ketularan, gitu. Lebih baik aku divaksin oleh Gusti Allah kan gitu. Itu lebih bagus. Ya itulah gimana komentar Mas ya? Gimana ada menciptakan kita itu kalau pemain sepak bola ya sing bagus. Kalau jadi yang menciptakan apa bisa menciptakan gitu. Jadi coba kadang-kadang dan lagi gimana pun kalau direktur atau apa itu kalau saya melak uang percuma. Enak itu enggak dari perusahaan sendiri. Perusahaan sendiri kecil daripada jadi direktur yang besar. Itu menurut komentar saya. Mohon maaf kalau agak tersinggung. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang sih Pak, nggak enak ikut orang. Paling enak ikut Tuhan Pak.
Kalau ke Tuhan itu aman, Pak. Semuanya bisa dikerjakan. Apa katanya Tuhan? Selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Tapi matur nuwun Pak Sumarwito sudah menggelitik diskusi kita supaya lebih lebih hot gitu ya. Pak Tipung, monggo silakan. Baik, menarik ya apa yang disampaikan. Perlu kita pahami bahwa di dalam dunia industri sendiri itu sebenarnya ada dua hal yang memang harus diperhatikan oleh pengelola SDM, yaitu jalur spesialis dan jalur generalis. Jadi tidak semua orang itu harus jadi spesialis. Demikian juga tidak semua orang harus jadi generalis. Perbedaan mendasarnya adalah kalau seorang spesialis dia itu sangat paham atas bidangnya dia secara mendalam. Tadi pemain sepak bola, dia ahli betul di sepak bola. Kalau seorang lab, dia ahli betul di lab. Tapi dia di dalam situ itu spesialis. Memang ini terkait juga dengan tipe-tipe orangnya, gitu ya. Sedangkan seorang generalis itu adalah dia bisa mengarrange para spesialis-spesialis itu untuk optimal. Jadi dia tidak harus memahami secara mendalam, tapi dia mampu mengorganisasikan. Jadi kayak contoh sebuah orkestra misalkan, seorang ADMS meskipun dia jago main alat musik beberapa, tapi mungkin kalau diadu dengan seorang pemain biola yang ahli, ya mungkin kalah. Seorang pianis yang ahli mungkin kalah. Tapi kemampuan ADMS sebagai seorang generalis, dia menggabungkan. Jadi mengkendak beberapa ahli-ahli tadi menjadi sebuah nilai manfaat yang lebih besar. Jadi kalau tadi Pak Sumarwito kok nggak ada yang ahli ya? Sebenarnya karena memang jumlah di kita ini penciptaan spesialisnya masih rendah. Kenapa? Coba kita lihat di pendidikan kita, hampir mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, bahkan kuliah itu lebih ke arah generalis. Semua disuruh bisa. Padahal ya kalau kita contoh pendidikan di luar negeri, kebetulan saya pernah di Jerman, pernah di India, ya mereka sudah mulai memperhatikan bakat seseorang itu, kemudian untuk diarahkan orang ini lebih optimal jadi generalis atau jadi spesialis. Baru dia akan ditempa ke sana. Ya, kalau ngomong bagaimana ke depan terlalu besar ngomongin Indonesia gitu ya. Kalau saya masih jauh ya. Masih jauh. Kalau saya lebih senang ngomongin yang praktis-praktis di internal perusahaan. Seorang pengelola HC itu sebaiknya memperhatikan dengan betul karakter semua pegawai yang ada di organisasinya, kemudian dikembangkan sesuai dengan kompetensi yang memang unggul di situ. Jadi kalau dalam prinsip saya adalah saya lebih senang menyuruh seseorang mengerjakan apa yang dia senangi, apa yang dia kuasai, apa yang dia ahli, daripada saya memaksakan dia untuk mengerjakan sesuatu yang dia tidak suka. Even itu melatih. Even itu mengirim ke pelatihan. Jadi kalau saya ngirim ke pelatihan waktu saya masih pegang di HC, itu saya selalu petakan pelatihan yang diikuti adalah bidang yang memang itu disenangi oleh dia, diminati oleh dia, unggul dia di bidang itu. Bukan yang untuk menambal kelemahan. Jadi saya mungkin anti teori. Kalau biasanya training itu kan menambal kekurangan. Kalau saya pelatihannya adalah mengoptimalkan kelebihan. Contoh Mas Aldi kan lebih senang kalau disuruh jadi penyiar kan daripada jadi seorang peneliti misalnya. Loh saya auditor internal ya bisa kalau disekolahkan. Iya. Jadi lebih ke arah sana. Tapi saya kalau konsultan juga bisa loh. Cuman menahan diri saya. Karena nggak bisa. Kemudian yang berikutnya ada Bu Novi ngomongnya gitu. Yang berikutnya tadi kan kaitan dengan jurusan pendidikan. Memang di dalam prakteknya jurusan pendidikan khususnya lulusan-lulusan pertama itu adalah lebih sebagai kepada entry point. Bagaimana dia masuk? Karena apa? Dia punya modal pengetahuan, hanya sebatas knowledge. Sedangkan skill, attitude dan sebagainya, kompetensi itu dibuktikan pada saat dia berada di dalam perusahaan. Mas Tipung, saya potong. Kalau misalnya kita bicara soal kebutuhan Indonesia menurut subjektivitas Anda, kita ini lebih butuh lebih banyak spesialis atau generalis di kedepannya untuk daya saing lebih baik dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau ngomong ideal harusnya imbang. Harusnya imbang ya? Karena dua-duanya punya kelebihan dan dua-duanya dibutuhkan gitu ya. Jadi kalau ketemu, contoh ini ngomong sederhana aja, di sebuah perusahaan kalau isinya orang spesialis semua, maka akan susah nyari supervisor, susah nyari manajer, susah nyari direktur yang berfungsi sebagai dirijen gitu ya, yang bisa. Betul sekali. Tapi kalau kebanyakan orang generalis, nanti paduan suara terus. Betul. Iya kan, enggak action gitu. Oke. Baik. Sebelum ke iklan, Pani mau nambahin? Oke. Ada
Ada yang ngawasin loh, hati-hati loh. KPK, ada KPK? Enggak ada. Enggak ada. Enggak kelihatan hari ini, enggak kelihatan. Iya. Van, apa Van tambahannya, Van? Oke, jadi mungkin saya nambahin sedikit ya. Jadi Pak Tipung udah jelasin banyak mengenai tadi pertanyaannya Pak Sumarmito. Ini diskusi yang menarik sih ya Pak Aldi. Jadi juga terkait sama kayak tadi yang bidangnya nggak sesuai atau apa. Justru ingat bahwa satu prinsip bagi saya, every manager is an HR manager gitu loh. Jadi walaupun sekarang misalnya mungkin sudah bukan di HR atau apa, tapi mau Anda di posisi apapun, ketika Anda sebagai atasan, Anda adalah seorang HR manager. Karena kan yang diurusin tetap orang dong kan. Kecuali kalau Anda kerjanya sama robot gitu ya, itu lain cerita. Tapi kan selama ini sama orang, itu bakalan masih tetap nyambung gitu ya. Terus mungkin saya nambahin sedikit dari yang tadi Pak Tipung udah cerita bahwa sebelum perusahaan itu memilih untuk job enrichment, ada satu hal lagi. Jadi tadi kan asesmen ya, asesmen mungkin lebih ke kapasitas atau kapabilitas dari personnya gitu. Nah, yang nggak kalah harus diperhatikan itu adalah bagaimana kita menganalisis pekerjaannya itu sebenarnya seperti apa sih, nature-nya pekerjaan itu seperti apa gitu loh. Jadi jangan sampai ketika misalnya kita ngasih satu enrichment ke seorang pekerjaan yang sebenarnya pekerjaan ini mungkin tidak tepat kalau untuk di enrich gitu loh. Nah itu nggak kalah harus dianalisis juga gitu. Jadi tidak hanya bicara masalah kemampuan personnya, tapi juga pekerjaannya ini sendiri bagaimana. Karena mungkin ada beberapa pekerjaan yang memang nature-nya misalnya jadi emang hanya untuk implementasi aja, itu ada gitu ya. Tapi ada juga pekerjaan yang memang dia memang harus diadus untuk sampai ke perencanaan, kontrolnya seperti apa gitu, itu memang ada. Jadi khasnya pekerjaan itu seperti apa tuh seorang HR harus sudah tahu sebelum memutuskan untuk enrichment gitu ya. Terus ya tadi yang nggak kalah penting juga memang benar komunikasi itu harus benar-benar harus ditekankan. Jadi jangan sampai enrichment atau enlargement ini menjadi alasan, dianggap menjadi alasan bahwa bilang aja perusahaan nggak mau nambah karyawan, malah kita jangan sampai seperti itu gitu ya. Karena jadi sering begitu, ditambahin kerjaan yang ini belum saya udah dikasih lagi, disuruh ini gitu ya. Jangan sampai seperti itu, tapi bahwa ketika kita sama-sama menyadari, kita sama-sama merasa bahwa saya memang butuh pekerjaan ini supaya saya lebih saya lebih berkembang, saya punya aktualisasi diri yang lebih baik kalau saya melakukan ini. Nah, kalau udah sama-sama ada keyakinan seperti itu, baru itu akan bisa jalan gitu. Jadi jangan cuma dikomunikasikan aja, tapi make sure bahwa ini dua belah pihak ini benar-benar sama-sama sepakat bahwa kita memang butuh ini enrichment atau enlargement ini. Setelah kita break iklan, kita akan bicara soal itu, termasuk bagaimana kemudian mengkomunikasikan. Saya berharap sih ketika ada pertanyaan yang disusun oleh Fani, dampak dari job enrichment ini, dampaknya adalah dampak-dampak yang positif ya. Nanti kita akan lihat, dan ada strategi atau langkah-langkah praktis yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk meredesain sebelum kemudian menerapkan job enrichment. Nanti kita akan bahas ini. Silakan juga untuk Anda yang ingin sharing, tapi saya titip dulu beberapa pesan untuk Anda. Baik, kita lanjut kembali masih bersama para narasumber untuk pagi hari ini. Ada Mbak Fani dari MSI Consulting dan juga ada Mas Tipung. Saya panggil Mas saja biar awet muda, ya. Enggak lah, masih sepuan yang siaran gitu. Ada Mas Tipung Muljoko ya, Senior Manager Resource and Procurement PT Terminal Teluk Lamong. Tadi kita break ketika Mbak Fani mengingatkan bahwa job enrichment itu, dan di awal juga sudah diingatkan oleh Mas Tipung, perlu beberapa persyaratan, termasuk juga soal kematangan dari organisasi yang saya catat tadi itu ya. Baik, saya ke penelpon dulu ya, Van. Mas Tipung, kita ke penelpon ya. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi, Mr. Aldi, yang sehat, yang ganteng, yang kaya raya, yang baik, yang caming-caming. Mas, habis ini sholat tobat ya Mas ya. Amin. Habis ini sholat tobat Mas. Jangan didengarkan Mas. Itu sebelah kiri, sebelah kanan, bagus. Saya mabuk air putih. Mabuk. Ya, monggo silakan. Mbak Fani, selalu Fani. Halo. Pak Tipung ya? Pak Tipung, Mas, terima kasih. Kalau Mas Ipung itu pembalap teman saya, rumahnya di Tarum Permai Selatan. Oh gitu ya. Mas Ipung. Pak Tipung, saya tadi sempat tergelitik bahwa saya tidak megang uang sepersen pun. Ya mungkin dipegang istrinya ya, nggak mungkin lah. Sampai ada apa ngurusi uangnya Pak Tipung, Mas?
Nah, tadi saya berkritik, saya gitu ya. Nggak megang masuk rekening. Ya masuk rekening langsung, Pak, mana Pak duitnya? Oh iya. Rekeningnya atas nama istri lagi lah, bisa repot ini. Urusannya kalau gitu. Ya nggak apa-apa, ya itu memang wajar kalau rumah tangga ya, memang kuasa keuangan ada di istri, angkutan rumah tangga. Ya, ini kembali lagi, saya melirik Teluk Lamong. Saya memang sangat senang waktu Teluk Lamong di launching bertahun-tahun yang lalu, bukan kemarin ya. Itu beberapa teknologi yang diadopsi, semua digitalisasi, truk-truknya pakai bahan bakar gas semua, BBG semua, semua serba robotik, pengemudinya juga wanita tapi bukan nyetir total, hanya operator saja. Jadi benar-benar digital dan robotik. Nah, ini masalah soal HRD, sing di HRD nanti berarti mesin-mesinnya tok lah, mesin dan aplikasi komputernya. Orangnya cuma segelintir ya, gue pikir gitu ya. Jadi masuk itu diperiksa protapnya, SOP-nya, ada keperluan apa. Setelah masuk jalur ke dalam saya mikir, wow, kenapa sih nggak dibuat pariwisata ya? Sangat bagus deh ini kalau ngelihat lautan yang begitu luas gitu. Kalau ada nggak salah depannya ada taman kan Pak ya? Depannya ada taman, betul. Bisa buat dudukan. Nah itu kalau dibuat nggak usah sampai masuk ke dalam lah pariwisata. Itu bisa teman-teman mungkin melepas refreshing. Tapi masuk ke jorok ke dalamnya emang jauh sih. Ya, saya pernah tahu situ. Tapi yang di dalamnya lagi itu banyak keren banyak. Itu robot semua ternyata itu. Wah, keren kan. Nah ini gimana mau PHK? Gak ada di PHK ini. Ini keren ini. Orang-orangnya pada robotik semua ini. Ini menyikapi itu bagaimana ya? Tapi asik ya. Terus kalau saya menyikapi pertanyaan selanjutnya, dicatat ya Mbak Fani. Kok lupa pertanyaan apa lagi? Orang pekerja paling kaya itu menurut saya adalah akuntan freelance dan IT freelance ya. Itu paling kaya itu. Dia bisa punya perusahaan yang banyak tanpa harus memiliki perusahaan, tetapi dia dicari jasanya. Akuntan freelance itu karena dia dipercaya, dia ngitungnya paling teliti dan rahasia perusahaan kayaknya tahu semua dia. Jadi gak mungkin terus dia bohong, Pak saya gaji sekian Pak. Oh kamu nggak gaji segini, kadang buat ada segini. Itu keren loh kalau mau punya. Teman saya juga dulu punya kenalan saya di daerah Gra Family apa itu dia juga kerja apa Mas? Akuntan freelance. Wow. Terus kantornya ya semua kantor kalau butuh saya akan datang. Wow, keren ya. Tapi ngordernya Gojek, lucu ya. IT freelance itu juga rahasia perusahaan itu tahu semua loh. IT itu nggak perusahaan kecil aja, banyak perusahaan besar itu dipercayakan sama dia. Karena keamanan perusahaan itu kalau mau aneh-aneh tak hacker perusahaanmu habis nih sama IT freelance itu nggak ada. Makanya nggak ada 100% perusahaan yang mempunyai IT reguler, nggak ada, rata-rata freelance karena mahal banget kalau biayain orang IT ini. Terus kalau magang Bapak di Teluk Lamong, mungkin saya akan sorotin dikit. Apakah masih ada, zaman dulu sebelum corona Pak ya, sekarang kan nggak mungkin magang ya. Apakah masih ada sih seperti kantor yang lain itu magang cuma disuruh fotokopi? Dek, itu fotokopi ya, berapa lembar? Padahal fotokopinya cuma di ruang sebelah tapi. Tolong bikinin teh sama kopi. Saya mikir, tak noy banget saya arek magang butuh ilmu kok dikasih warung kopi loh. Ya mungkin Mbak Fani juga ngerasain ya. Ini Mas Dewa curhat apa gimana sih sebenarnya? Curhat magang dia dulu. Saya curcol. Dapat curhatan colongan dari teman-teman SMK, teman-teman. Iya. Magang tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Iya, kalau 2010 ke atas rasanya kok sudah nggak ada. Ketahuan umur ya deh Mas Dewa. Oke. SMK barusan ini ada, serius. Loh, aku ngecek di grup. Kalian kalau mau magang disuruh minum kopi. Iya Mas, gak enak banget deh. Ini ngapain sih saya butuh ilmu sampai guru saya nanya, kamu dapat ilmu apa? Oh banyak, padahal mati. Saya cuma suruh bikin kopi. Baik. Jadi bagaimana menyikapi hal itu? Terus kalau tadi menyenggol tentang kenapa di luar negeri itu astronot bisa gampang, itu kenapa? Karena di luar negeri tidak ada batasan kamu kalau masuk astronot harus lulusan astronot, enggak. Pernah tahu Challenger meledak itu guru TK ada yang di situ. Jadi pengalaman guru TK, pengalaman koki, pengalaman manajer marketing itu bisa menjadi astronot asal dia bisa mengisi kuesioner yang diminta. Dan militer Amerika itu walaupun pendek berkacamata, walaupun nggak tinggi, nggak seperti keker-keker, itu malah bisa jadi militer. Beda dengan militer kita, hanya ini istilahnya terlalu eksklusif ya. Itu bagaimana menyikapi tentang kinerja seperti itu. Sebenarnya kita dapat kesempatan, tetapi karena aturan
Jadi eksklusif. Terima kasih Pak Timbul, terima kasih. Terima kasih. Amat sangat sulit bagi para narasumber untuk bisa menjawab satu demi satu item pertanyaan Anda, Mas Dewa, karena itu dari barat sampai ke timur, penjajah pulau-pulau gitu ya. Makanya mungkin dirangkum saja, karena kita juga akan membicarakan nanti ke laptopnya lagi. Silakan Pak Tipung, nanti Mbak Fani juga boleh komen. Terima kasih. Menarik dari Mas Dewa. Aldi, ini Mas Dewa tadi sempat saya curiga, jangan-jangan ini pegawai Teluk Lamong gitu kan? Karena tahu banyak betul, gitu ya. Tahu betul. Ya memang kondisi Teluk Lamong seperti yang diceritakan, indah dilihat, indah dinikmati, bisa tempat liburan, dan sebelum pandemi memang itu menjadi destinasi favorit buat teman-teman SMA. Kalau sekarang masih ditutup ya untuk umum Untuk kunjungan kita tutup. Masih tertutup ya. Untuk magang juga kita tutup. Belum. Ya. Kemudian bicara dengan tadi, kalau magang di Teluk Lamong itu tidak ada yang tadi suruh fotokopi, suruh bikin teh, nggak ada. Kita ada namanya program di Pelindo 3 Group, itu PMMB, program mahasiswa magang bersertifikat. Itu program magangnya selama 6 bulan. Selama magang dia harus membuat makalah, kemudian dia harus mempresentasikan, dan dia harus mampu menjelaskan tentang job yang ada di tempat dia magang. Jadi ditempatkan di procurement, dia harus tahu alur dari awal perencanaan procurement sampai kepada penetapan hasil procurement, dan terus dipresentasikan, diuji. Kalau nggak lulus ujian nggak dapat sertifikat. Itu program BUMN nih Pak ya, semua BUMN. Iya. Itu yang sekarang ini berjalan. Kemudian terkait dengan pengelolaan HC-nya di Teluk Lamong, memang alat kita itu ya sebagian besar otomatis. Tadi contoh supir truk masuk, dia tinggal tap kitirnya, sudah langsung alatnya datang sendiri ke lokasi mana peti kemas itu akan ditumpuk. Kemudian operatornya cewek, kita ada cewek ada cowok. Operatornya memang tidak di lapangan, tidak di atas alat, tapi di control room, di tower. Mereka seperti orang main game. Jadi dia pegangnya adalah joystick. Sebentar saya potong dulu, ada Pak Sumi mau menambahkan apa ini? Monggo Pak, silakan. Selamat pagi, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, monggo. Itu di Teluk Lamong itu apa masih juga dibebani target atau gimana gitu, ya kan? Kan kadang-kadang masih pun kadang-kadang nggak mau target atau apa diperintah orang itu kan nggak bingung ya toh, diangkat direktur. Tapi kalau mau pedagang kaki lima nggak perlu, kadang bos kecil itu. Ya, dan saya pun juga nggak pernah diperintah orang. Saya kelola sendiri, saya ini sendiri. Kalau dan saya jatuh bangun terus. Tapi kalau saya ingin berhenti, ya cewek tak pas kayak pesawat kan gitu, itu lebih enak, santai hidupnya itu lebih santai. Dan kalau saya kepengin buru cewek, yo kamu mau mandek saya kerja nih guru cewek saya kan gitu ya. Iya. Kalau cewek itu kan untuk awet muda, untuk cinta juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ternyata Pak Sumarpito itu pengen jadi nggak mau kerja ikut orang itu supaya bisa kejar cewek. Supaya kalau buru cewek itu sewaktu-waktu oke. Ternyata itu tujuan. Iya, melok Pak. Pokoknya silakan. Terima kasih Pak Sumarpito. Tapi nanti mungkin Pak Sumarpito karena ini kali kedua ditanggapi soal pilihan apakah kita menjadi profesional di sebuah perusahaan atau kita menjadi entrepreneur gitu ya. Tapi kita balik ke Mas Dewa tadi. Jadi untuk pengelolaan human resource atau human capital, kita sebutnya di Teluk Lamong human capital, itu sama seperti di perusahaan lain pada umumnya, hanya memang secara jumlah yang dikelola sebagai sebuah terminal yang modern dengan peralatan yang canggih, itu tidak dominan di orang, tapi justru dominan di sistem dan sumber daya listrik. Jadi kalau Teluk Lamong itu bahasa sederhananya gini, yang resiko tertingginya itu adalah pengelolaan IT dan pengelolaan listrik. Begitu trouble di IT, trouble di listrik, maka terminalnya berhenti. Gitu. Itu menjadi resiko terbesar. Pada saat saya pegang risk management, itu menjadi konsen untuk dikelola dengan baik, dimitigasi dengan baik. Tapi orang bukan berarti kemudian diabaikan. Kenapa? Karena di belakang IT, di belakang sumber daya listrik tadi ada orang yang memaintain. Disitulah perlu kita kembangkan yang namanya job enrichment maupun job enlargement agar tidak memberikan efek negatif. Karena tadi kan kita ini enrichment dan enlargement dampaknya pasti positif. Kalau kita bicara dampak, ya pasti ada positif, ada negatif ya. Gitu. Jadi kita akan ulas lagi. Jumlah karyawan kali Pak, biar Mas Dewa puas gitu. Oh ternyata ada manusianya di Teluk Lamong. Kalau jumlah pegawai Teluk Lamong sendiri kurang lebih sekitar 250-an lah. 250-an pegawai.
Tapi ada support system itu yang juga ada orang-orang di belakangnya. Contoh kita kontrak maintenance IT, itu kan ada provider IT-nya. Outsourcing itu ya? Kita bukan outsourcing orang, tapi kontrak untuk pekerjaan. Jadi targetnya adalah output pekerjaan itu. Contoh IT tidak boleh break lebih dari 10 menit. Nah, mereka akan menyiapkan segala upaya menjaga sistem itu berjalan. Kemudian kita kontrak dengan PLN. Listrik PLN tidak boleh padam 24 jam. Jadi paling kedip-kedip dikit lah. Kalau padam total enggak. PLN menyiapkan segala backupnya sampai 3 jalur. Nah itu mereka pasti punya orang kan, tapi di luar yang kita kelola. Karena yang kita pegang adalah KPI-nya adalah outputnya, gitu. Arahnya ke sana. Jadi tetap ada orangnya, Mas Dewa, bukan kemudian mesin semua, gitu kan. Kemudian Pak Sumarwito ini memang menarik. Itu sebuah pilihan. Tadi saya bilang bahwa ada spesialis generalis, ada yang mau jadi pegawai atau mau jadi pengusaha. Tapi kalau bicara target, mau jadi pengusaha pun ya tetap harus punya target. Karena apa, Pak? Kita kan di perusahaan itu pasti ada yang harus kita capai. Bedanya adalah kalau perusahaan itu milik orang lain, maka target itu ditentukan oleh orang lain. Contoh saya di Teluk Lamong, maka targetnya Teluk Lamong itu ditetapkan oleh pemegang sahamnya Teluk Lamong. Dalam hal ini Pelindo 3. Pelindo 3 ditentukan oleh BUMN. Gitu. Seandainya saya memiliki, kebetulan saya juga punya usaha kecil-kecilan lah. Jadi nanti mungkin kalau saya sebut di sini kan katanya promosi ya. Nanti saya suruh bayar. Enggak, boleh. Silakan. Ya, kebetulan kita ada produksi snack kekinian gitu ya, snack kekinian yang kita kelola. Itu karena milik sendiri, dikelola sendiri, tapi kita juga tetapkan target. Misalkan target penjualan per bulan sekian. Ketika tidak tercapai ya kita evaluasi. Kenapa? Oh mungkin promosinya kurang. Oh mungkin rasanya kurang atau variannya kurang. Ya seperti itu sebenarnya. Jadi secara normalnya menjadi pengusaha atau pegawai itu pilihan. Tetapi apapun pilihannya, yang namanya target rasanya tetap ada. Hanya yang membedakan adalah siapa si pemberi target. Gitu. Itu Mas Aldi. Baik, Fani mau menambahkan? Pak, kalau semuanya punya mindset jadi pengusaha, nanti pengusahanya nggak ada yang ngerjain, Pak ya. Nggak ada yang mengerjakan. Betul. Ya semua udah ada bagiannya lah ya, ada bagiannya gitu. Dan tadi juga menyambung pertanyaannya Pak Sumarwito bahwa dari awal masuk itu pasti semua bagian udah punya target yang jelas ya Pak ya, pasti. Betul. Karena salah satu syarat juga kalau misalnya kita mau nyambung ke materi yang job enrichment enlargement, bahwa ya Anda nggak bisa menetapkan itu kalau Anda nggak tahu target dari setiap pekerjaan itu apa gitu. Jadi nggak mungkin nggak ada target semua jabatan apapun gitu. Even soal security misalnya itu pasti juga punya KPI-nya itu seperti apa tuh pasti ada gitu. Oke, baik. Saya ke posko, setelah itu saya ke pesan dan nanti silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang saya lihat sudah ada di WhatsApp. Nil? Iya, ini ada Pak Bambang. Beliau menanyakan apa contoh gampang job enrichment yang bisa dilakukan kepada karyawan agar target perusahaan bisa tercapai dan karyawan juga bisa mendapat nilai lebih. Kemudian ada Bu Lisa menanyakan apa perbedaan yang bisa dicapai antara outbound learning seperti kegiatan outbound dan job enrichment ini terhadap karyawan. Lebih efektif mana imbas yang bisa didapat perusahaan? Kemudian Pak Johan, setahu saya kalau kesejahteraan karyawan sudah terpenuhi, semua kebijakan dan target perusahaan akan bisa terpenuhi. Tapi bagaimana mengatasi kondisi kalau perusahaan abai pada kesejahteraan karyawan, tidak ada strategi atau langkah-langkah seperti job enrichment, tapi menuntut target yang lebih, sedangkan karyawan sudah terbuai dengan kondisi kerja yang kurang tertib, kemudian apa solusi yang bisa diberikan? Baik, terima kasih Pak Johan, nanti saya serahkan ke Fani seperti biasa gitu ya. Ada yang curcol. Saya ke pesan-pesan dulu teman-teman sebelum nanti kita Pak Mas Tipung dan Mbak Fani menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Baik, kita lanjut kembali dan monggo silakan saya ke Mas Tipung dulu deh, yang menjawab langsung ketiga-tiganya adalah Pak Bambang, Bu Lisa dan Pak Johan. Nanti khusus yang Pak Johan yang paling banyak nanti dari tadi yang Pak Bambang tadi yang ada ya tentang contoh. Ya, contoh gampang job enrichment. Monggo silakan. Ini kalau di Teluk Lamong, contoh gampang job enrichment itu adalah seperti ini, Pak. Karena dia pendalaman dari sebuah pekerjaan, dari sebuah job. Di kami dulu ada staff itu ya hanya ngurusi rekrutmen, dia tanpa mendalami tentang perencanaannya.
Kemudian tidak juga mengevaluasi, mengkontrol atas hasil rekrutmen. Kemudian ini kita coba kita enrich yang bersangkutan karena memiliki kapasitas yang cukup untuk dia mulai menentukan mulai dari perencanaan rekrutmennya, kemudian tools yang mau dipakai apa, sampai kepada pelaksanaannya. Dan setelah pelaksanaannya dia diminta mereport evaluasinya. Ini salah satu ciri daripada job enrichment memang dampak positifnya adalah orang akan merasa termotivasi karena dia diberi kepercayaan yang lebih, otonomi lebih. Itu nilai positifnya. Tapi di sisi negatifnya juga bahwa manajemen dalam hal ini perusahaan misalkan itu akan sedikit berkurang kontrolnya terhadap pekerjaan tersebut. Karena sudah diserahkan ke yang bersangkutan tadi. Jadi kalau contoh misalkan kalau tadi dikerjakan oleh 3 orang, yang nyenain sendiri, yang rekrut sendiri, yang evaluasi sendiri, masing-masing akan melakukan kontrol. Sekarang nggak bisa ya karena dirangkap gitu ya. Dirangkap jadi satu, tapi kalau penetapannya benar, bagus, maka efisiensinya oke gitu ya. Kalau kita bicara tidak bicara efisiensinya, tapi sebenarnya adalah pengoptimalan potensi seseorang itu, kompetensi seseorang itu, sehingga pada saatnya ketika perusahaan membutuhkan yang lebih besar lagi, itu akan lebih mudah. Karena job enrichment ini adalah dalam rangka menyiapkan kalau saya bahasa daerah leader masa depan. Karena apa? Karena biasanya job enrichment itu adalah menggabungkan mulai dari unsur planning, organizing, controlling dan evaluating. Yang tadinya itu orang hanya taunya saya planning aja, terus eksekusinya gimana? Ya serahin yang lain dong, gitu. Yang eksekusi saya taunya eksekusi, rencananya gimana? Nggak tahu, pokoknya saya terimanya begini. Jadi kalau mau kemudian kita potong strateginya, yang paling gampang perusahaan harus lakukan sebelum melakukan job enrichment ini seperti apa strateginya, Mas? Ya, selain assessment tadi yang sudah disebut di awal tadi ya. Iya, strateginya sama seperti yang Mbak Fani sampaikan tadi, bahwa di orangnya sendiri harus teridentifikasi, terpetakan dengan baik melalui apakah assessment, apakah melalui performance appraisal, ataukah melalui track record dan sebagainya. Kemudian di sisi jobnya sendiri harus benar-benar dipetakan apakah job ini memang bisa di-enrich atau sebenarnya job itu sudah benar-benar deep, sudah dalam. Sudah di dalamnya sudah ada unsur planning dan sebagainya. Contoh lah seorang auditor, ya dia akan merencanakan, meneliti data sampai menghasilkan report, itu sudah enrich gitu ya. Gitu. Ini jadi benar-benar the right man on the right place begitu ya. Ya, itu muara akhirnya akan begitu. Muara akhirnya akan begitu. Jadi kita ketika enrichment diterapkan pada orang yang tidak tepat, ya akan dampaknya negatif tadi. Bahwa perusahaan kehilangan kontrol, kemungkinan terjadi manipulasi, kemungkinan terjadi fraud dan sebagainya akan sangat besar, gitu ya. Tapi ketika tepat, itu maka perusahaan akan sudah dapat tabungan kader-kader terbaiknya untuk tidak cuman enrich job, tapi juga enrich company. Gitu. Sewaktu-waktu dibutuhkan, mappingnya udah kelihatan. Loh, ini Fani nih mesti gantiin Bu Novi nih. Jangan yang lain-lain, nggak bisa. Karena dia sudah membuktikan pada saat di enrich dia membuktikan kapabilitasnya. Betul, Fani keren. Kalau Haris mah lewat gitu kan. Nggak denger kan Haris kan? Nggak denger kan? Dia dengerin biasanya. Dia dengerin 9 kok. Biar minggu depan datang dia. Gua mah nggak lewat, Pak. Itu contoh enrich yang paling simpel. Kalau yang tadi saya pernah bilang yang tadi seorang OB misalkan, kalau mau di enrich seperti apa? Apakah bisa? Ya bisa juga. Tadi tidak cuma dia disuruh bikin teh, bikin kopi, dia sudah sampai tahu, oh tamunya Pak Bos ini sukaannya kopi, sehingga tanpa disuruh dia sudah bikin planningnya. Ini tak sediain kopi, gulanya sepersekian, oh kalau yang ini senangannya manis. Dia sampai seperti itu. Jadi mulai dari perencanaan, melaksanakan, sampai dia mengevaluasi bahwa suguhannya itu enak. Nah, itu enrich. Oke, kalau kemudian yang kedua, apa perbedaan yang bisa dicapai antara kegiatan outbound lah ya? Ya, dengan enrichment. Job enrichment. Ini sesuatu yang sangat berbeda jauh sekali. Gitu ya. Dan kalau saya mohon maaf, outbound itu kalau dalam perspektif saya selaku pengelola HC, itu dampaknya ya short term ya. Karena orang pulang di outbound sangat bersemangat, sangat masuk apa yang didoktrinasi di outbound, tanpa di-maintain di dalam perusahaan. Biasanya berapa lama, Mas? Ya pulang? Paling nggak sampai, Pak. Nggak sampai ya? Nggak sampai, mingguan lah. Itu kalau perusahaannya tidak mature lebih cepat lagi, 3 hari udah ditanya hasilnya outbound udah hilang. Nilai-nilai yang diperoleh di outbound hilang. Kalau di MSI itu cuma seminggu karena pinginnya tiap minggu outbound ke kebun teh. Nah, itu ada perbedaan
antara perusahaan dengan provider outbound. Kalau perusahaan itu kan pengennya ngirim orang outbound, pulangnya itu jangka panjang termaintain. Kalau provider outbound itu dapat klien pulang ya seminggu lagi kirim lagi. Gitu. Karena Pak ini performanya turun, outbound lagi. Oke. Jadi tapi memang outbound itu secara secara psikologis ya memang nggak mungkin bisa, tetap harus di-maintain. Tetap harus di-maintain. Tanpa di-maintain ya akan balik lagi gitu ya. Nah, kalau job enrichment ini lebih kepada praktikal langsung di dalam perusahaan. Tetap juga harus di-maintain. Sebuah job enrichment atau job enlargement tanpa di-maintain, ya hasilnya tadi yang muncul impact negatifnya. Itu Mas Aldi. Baik, ini Pak Johan menarik ini ya. Saya baca pelan-pelan. Setahu saya, kalau kesejahteraan karyawan sudah terpenuhi, semua kebijakan dan target perusahaan akan bisa terpenuhi. Ya, terus pertanyaannya, tapi bagaimana mengatasi kondisi kalau perusahaan abai pada kesejahteraan karyawan, tidak ada strategi atau langkah-langkah seperti job enrichment, tetapi menuntut target yang lebih. Sedangkan karyawan sudah terbuai dengan kondisi ini, jadi ini sama ini ya. Perusahaannya nggak bikin apa-apa, karyawannya bikin culture sendiri gitu. Mantap ini. Tinggal menunggu waktu saja untuk masuk museum rekor gitu ya. Tercatat sebagai perusahaan yang pernah ada gitu. Silakan komentarnya Mas Tipung. Saya mungkin ini aja ya, cerita pengalaman saya kebetulan menangani yang mirip dengan itu. Waktu saya diminta mengelola namanya PT Berkah Industri Mesin Angkat. Oh, tapi memang pernah ada ya kondisi seperti ini ya. Jadi kondisinya perusahaan itu PT-nya ada, modalnya ada, tapi orangnya belum ada, bisnisnya belum ada. Kantornya belum ada. Akhirnya saya diminta membuat sebuah plan untuk perusahaan ini bisa berjalan. Tentu sebagai perusahaan baru yang belum punya apa-apa, saya butuh orang, kan butuh teknisi dan sebagainya sebagai modal. Tentu saya juga nggak bisa menjanjikan yang muluk-muluk ke teknisi ini, karena duitnya juga nggak banyak, gitu ya. Tapi yang saya tempuh strateginya adalah bagaimana menggabungkan antara kesejahteraan ini dengan motivasi SDM. Waktu itu saya benar-benar open kondisi perusahaan seperti apa, kemudian target yang diminta oleh pemegang saham seperti apa. Kemudian saya sampaikan ke teknisi saya itu, karyawan-karyawan yang saya rekrut itu, bahwa perusahaan saat ini itu hanya mampu menggaji sebesar ini. Tapi saya menjanjikan kalau target perusahaan itu tercapai, sebagian dari laba perusahaan itu saya akan minta ke pemegang saham untuk diberikan kepada karyawan. Kemudian terjadilah deal. Jadi saya sebagai mediator, saya ngomong ke pemegang saham, saya punya strategi seperti ini, saya ngomong ke karyawan bahwa kita harus bersama-sama untuk mencapai itu supaya kita dapat ini. Kemudian Prof, 1 tahun kita menghasilkan laba. Waktu itu pertama berdiri dari perusahaan yang tidak ada, bahkan waktu itu minus karena dipakai untuk operasional ya, minus sekitar hampir berapa ya, 100-200 jutaan lah. Saya bisa menghasilkan laba 5,7 M. Kemudian ya karyawan akhirnya happy dong ya. Happy ya. Menikmati apa yang dia peroleh, dan saya pun ya komit dengan janji bahwa kesejahteraan dia kami evaluasi. Baik. Jadi jawaban paling oke buat Pak Johan adalah silakan hire Mas Tipung as a consultant begitu ya. Silakan nanti hitung-hitungannya di luar, saya ikut dapat komisinya aja. Jadi intinya gini Mas Aldi, kita jangan terjebak bahwa sejahtera dulu baru tertib, atau tertib dulu baru sejahtera. Iya. Kadang-kadang kondisi keduanya itu kita bisa temui gitu ya. Bagaimana kita menuju sebuah target yang sama. Lah itulah perlunya seorang strong leader. Bagaimana dia mengkomunikasikan itu. Nah, strong leader itu bisa diperoleh melalui job enrichment. Arahnya ke sana. Kenapa? Dia sudah terlatih. Di job enrichment itu dia kelola sendiri, dia kontrol sendiri, dia pertanggungjawabkan sendiri. Pada saat dia diangkat menjadi seorang leader, dia sudah punya komitmen kuat di dalam dirinya untuk bisa mengelola itu. Oke, baik. Arahnya ke sana. Baik, ke Mbak Fani deh. Sekarang apa Mbak Fani? Silakan. Mau ngomong apa aja boleh. Mungkin saya nambahin sedikit aja dari yang dijelaskan Pak Tipung, sudah cukup lengkap sih ya. Jadi Pak, sampai saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan riset ya, akademis, bahwa sebenarnya kalau kita bicara kesejahteraan itu kan kalimat pertama, setahu saya kalau kesejahteraan karyawan sudah terpenuhi, semua kebijakan dan target perusahaan akan bisa terpenuhi. Nah, ya kalau secara logika kita masuk akal, tapi ternyata banyak penelitian membuktikan bahwa istilahnya mungkin kalau di sini kesejahteraan saya artikan sebagai benefit ya, compensation benefit gitu ya.
bahwa compensation benefit ini merupakan bukan faktor utama, bahwa dia seringkali menjadi faktor mediator aja. Gitu. Jadi artinya efeknya itu adalah jangka pendek gitu. Efeknya jangka pendek. Jadi dia harus di cover lagi dengan ada banyak hal, termasuk kayak tadi paling gampang ya maturity dari organisasinya seperti apa, bagaimana Anda mengembangkan karyawannya gitu ya. Jadi nggak mesti bahwa ketika saya udah ngasih kamu misalnya let's say paling gampangnya gaji UMK gitu ya, terus kamu akan bisa harus ngasih saya target sesuai dengan saya harapkan gitu. Sementara Anda nggak pernah maintain ini orang sebenarnya kompetensinya sejauh mana sih, gitu ya. Ini orang sebenarnya bisa dikembangkan ke arah mana gitu ya. Nah kalau Anda nggak pernah pergi ke sana ya percuma gitu. Walaupun Anda ngasih gaji UMK terhadap UMK ya bentar aja gitu, ntar bakalan hilang gitu. Performanya juga nggak akan bisa yang naik tinggi gitu ya. Itu hasil penelitian membuktikan seperti itu gitu. Nah terus kemudian yang kedua terkait sama apa langkah atau strateginya gitu ya, kalau misalnya di perusahaan nggak ada. Nah sebenarnya gini, pertanyaan saya justru adalah untuk target yang lebih ini menurut Anda seperti apa? Jangan-jangan target yang lebih yang dituntut itu sebenarnya memang itu adalah job spesifik, maksudnya lingkup skop pekerjaan Anda, jangan-jangan gitu ya. Contoh gini kayak misalnya, contoh paling gampang kayak misalnya saya gitu as a consultant gitu ya. Sebenarnya di awal ketika saya bekerja masuk ke MSI, saya nggak pernah tahu bahwa saya akan disuruh kamu nanti ke Mercury FM siaran ya, mewakili MSI gitu ya. Saya nggak pernah dibilangin kayak gitu ya. Tapi apakah ketika saya menerima tugas ini berarti bahwa saya dituntut terus nih, masa saya nggak ada ini lebih sih, saya udah siaran di Mercury pagi-pagi jam 8 jam 9 1 jam ngoceh gitu ya. Bukan itu gitu kan, tapi bahwa ketika sebelum saya disuruh siaran tuh bahwa ini adalah program kerjasama gitu ya, kita nanti juga akan promo dan sini kamu juga bisa latihan artinya bagaimana kita bicara gitu ya, terus juga bagaimana menyusun konsep apa sih yang mau dibicarakan dari awal, karena kan semua saya yang mengonsep apa yang mau dibicarakan apa segala macam. Nah, akhirnya saya merasa bahwa justru setiap kali mau siaran nih saya harus belajar gitu. Paling enggak saya harus baca apa yang supaya saya bisa mengimbangi narasumber yang lain misalnya kayak gitu ya. Jadi yang pertama harus ada, kita juga evaluasi bahwa benar nggak sih itu apa yang diminta ke kita itu memang istilahnya di luar banget gitu ya, kayak tadi misalnya orang audit terus tiba-tiba disuruh juga dia untuk ke operasional gitu. Nah itu nggak benar gitu ya, karena kan ya udah skop pekerjaannya udah jauh banget bedanya, terus udah gitu ya memang nggak nyambung gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak misalnya tadi yang saya bilang, jangan-jangan memang sebenarnya mungkin tujuannya itu adalah untuk enlargement atau enrichment gitu ya, tapi karena tidak dikomunikasikan dengan baik sehingga kita mempersepsi menjadi ini nuntut aja target yang lebih gitu ya. Nah jadi seperti itu gitu. Jadi itulah makanya mungkin kalau saran saya maka itu harus didiskusikan. Jadi ketika Anda memberikan tugas lebih kepada saya gitu ya, sebenarnya apa di sini harapan Anda gitu. Kalau dulu awal mungkin Bu Novi ketika misalnya akan narasumber semua Bu Novi yang koordinasi apa segala macam gitu. Tapi kalau kayak sekarang kayak kemarin itu langsung WA cuma nomornya Pak Tipung nih kontak gitu. Udah. Oke Pak, mau ngebahas apa? Kita ingin ngomongin apa ya? Dari konsepnya semua akhirnya saya punya otoritas di sini, saya akan membuat acara talk show di Mercury ini nanti seperti apa kayak gitu. Jadi akhirnya bukan karena dari awal saya nggak pernah dibicarakan tuh menjadi bukan tanggung jawab saya, nggak seperti itu gitu. Tapi dengan di sini saya menjadi belajar sehingga ini akan sangat membantu pekerjaan saya as a consultant gitu. Oke. Keren loh ini, curcol dijawab curcol loh. Keren. Oke, buat para narasumber, dua narasumber hebat saya pagi hari ini, closing statement saya ke Mas Tipung dulu. Mas Tipung, apa sih sebenarnya ketika bicara dalam satu tarikan kalimat begitu, manfaat yang bisa diperoleh oleh perusahaan ketika menerapkan job enrichment? Nanti mungkin Mbak Fani juga sebagai closing statementnya itu, monggo silakan. Yang pasti kalau dilaksanakan dengan tepat, maka perusahaan akan mendapatkan SDM yang motivasi tinggi. Itu. Kemudian yang kedua, perusahaan akan dapat mengatasi kejenuhan atau kebosanan karyawan yang punya kompetensi lebih. Melalui kegiatan ini. Yang ketiga, itu adalah di sisi karyawannya sendiri. Itu dia akan mendapatkan kesempatan belajar dan berkembang yang difasilitasi oleh perusahaan. Ibaratnya belajar dan berkembang gratis atau malah dibayar. Gitu. Kalau kita ikut pelatihan bayar sendiri kan keluar duit gitu ya. Itu Mas. Baik. Ke Fani. Rangkuman terakhir, jadi setelah tadi disebutkan sama Pak Tipung, bahwa ketika Anda sudah punya karyawan yang dia merasa puas seperti itu ya, jadi dia ada keterikatan dengan pekerjaannya, dia merasa punya kesempatan untuk aktualisasi diri, maka percayalah bahwa nanti turnovernya pun juga akan kelihatan kok. Itu akan sangat berkurang.
Ya, dan ketika turnover itu berkurang, maka berarti bisnis Anda juga berpeluang besar untuk lebih sustain. Karena kalau Anda tiap bulan ganti orang, ngajarin lagi, terus belum biaya rekrutnya gitu segala macam, itu prosesnya luar biasa, itu melelahkan dan costing banget gitu. Costing banget ya, karena munyer-munyer di situ-situ aja gitu, nggak jalan-jalan. Gitu. Tapi juga perlu dicermati Mas Aldi, bahwa kalau turnovernya itu nol dalam jangka waktu yang cukup lama, puluhan tahun, itu perlu dipertanyakan ini. Apakah sangat nyaman semua di situ? Sehingga bisa saja turnovernya nol, tidak ada yang keluar masuk, perusahaannya tapi stuck. Tidak berkembang karena orangnya menikmatin kenyamanan di dalam. Itu juga harus dilihat hati-hati. Ada titik keseimbangan. Turnover yang terlalu tinggi jelek. Karena perusahaan nggak akan sempat mikir pengembangan usaha dan sebagainya, lebih ke ngurusin didik orang baru lagi, masukin orang baru lagi. Tapi tanpa turnover untuk jangka waktu yang cukup lama, panjang, kalau di dalam perusahaannya tidak matang, tadi engagement dan lain tidak berjalan dengan bagus, maka dikhawatirkan akan banyak orang dalam zona nyaman. Nah kalau zona nyaman ini kan menidurkan. Betul. Kalau orangnya yang di dalam sudah tidur, kita bisa bayangin perusahaannya ya pasti lama-lama tidur juga. Bisa terhantam oleh perubahan-perubahan yang ada di dunia global. Iya, dan jangan sampai nanti siapa meniduri siapa, begitu kan? Nah, kalau itu sudah asosiasi. Beda ya. Enggak, itu closing statement saya itu. Tapi luar biasa. Terima kasih banyak untuk para narasumber begitu ya. Ada Mas Tipung Muljoko, Senior Manager Resource and Procurement PT Terminal Teluk Lamong. Matur nuwun Mas Tipung. Sami-sami Mas Aldi. Sukses selalu, sehat-sehat nggih. Amin. Ya. Kemudian juga ada Mbak Fani. Makasih Mbak Fani. Sama-sama Pak Aldi. Ya, kita boleh bercanda marah-marahan juga boleh, tapi kalau udah perpisahan gini harus baik-baik ya. Betul. Sehat-sehat terus loh ya Van ya. Sampai ketemu minggu depan mudah-mudahan. Oke. Baik, Kevin juga terima kasih sudah memfasilitasi semuanya pagi hari ini. Sahabat Mercury, saya juga harus akhiri dialog ini. Terima kasih untuk semua kebersamaannya. Silakan Anda yang memutuskan. Saya Mas Tipung dan Mbak Fani hanya menyampaikan fakta-fakta. Mudah-mudahan sudah tergali semuanya apa yang ingin Anda tahu dari konsep kita pagi hari ini, Job Enrichment ya. Kita ketemu lagi di perbincangan yang sama dengan topik yang berbeda di hari Selasa minggu depan.